Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi Afriani. Nah, setelah sekian lama aku tuh libur upload video ya teman-teman, akhirnya kali ini tuh kita bisa belajar bersama lagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang sosiokultural. Nah, di sini juga aku cantumin kisi-kisi dari yang file rapat yang persiapan PPPK itu. Nah, teman-teman, aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin karena pasti itu aku banyak banget salahnya ya, baik perkataan ataupun materi, ada yang keliru dikit-dikit atau banyak banget yang tipe-tipenya gitu ya. Aku mohon maaf ya, teman-teman. Ini adalah kisi-kisi untuk yang kompetensi sosiokultural yang dicantumkan di file hasil persiapan rapat persiapan PPPK gitu ya, dan CPNS. Sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam hal berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya. Soal nomor 1. Anda dan keluarga Anda mengunjungi rumah saudara setiap hari raya tiba. Saudara Anda memberikan makanan khas daerahnya yang tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Di sini sebenarnya soalnya itu menguji tentang apa sih teman-teman? Di sini kan yang namanya makanan khas daerah pasti kan ada perbedaan ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini perbedaannya itu makanan khas daerahnya itu yang tidak disukai, yang tidak kita sukai. Nah, berarti kita harus bisa mengendalikan diri kita dalam menyikapi hal ini, ya kan? Bagaimana sikap kita dalam hubungan sosial itu kan juga kita harus bisa menghargai orang lain, ya kan teman-teman. Kalau misalnya di sini keterangannya makanan yang tidak Anda sukai, artinya makanan itu bisa saja bisa kita makan. Maksudnya tuh apa ya? Kalau yang makanan yang tidak bisa Anda makan gitu ya, makanan yang membuat Anda alergi itu kan udah jelas nggak bisa kita makan. Kalau yang tidak Anda sukai itu kan lebih ke apa ya? Selera ya, lebih ke favorit gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa dimakan. Nah, dalam wujud menghargainya itu kita bisa menyantap hidangannya, ya kan? Kita lihat opsinya satu-satu. Kalau yang A, meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan khas daerah tersebut dengan makanan yang Anda suka. Nah, di sini emang ada kata minta maafnya, ya kan? Ini mengakui ya. Berarti ini dapat poin plus sebenarnya. Tapi ini tuh minta diganti, kayak kurang sopan banget dan kurang menghargai, ya kan? Kemudian yang B, tidak menyantap. Wah, kalau tidak menyantap itu jelas udah enggak ya teman-teman, karena di sini kasusnya makanan yang tidak Anda sukai, bukan yang tidak bisa dimakan karena faktor kesehatan dan sebagainya. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makan sendiri di rumah makan terdekat. Ini jelas enggak, tidak menghargai banget ya, udah dikasih, disajikan tapi malah beli makan sendiri. Kemudian yang C, menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. Nah, ini ada poin plusnya, menyantap hidangan bisa jadi ya, kita simpen dulu. Kemudian yang D, tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta beralasan Anda sudah kenyang. Ini ada kata tidak menyantap, jadi kita coret aja. Nah, di sini itu alasannya sudah kenyang. Jadi kan ini kayak terkesan mengada-adakan alasan, ya kan? Dan di soal nggak dijelasin udah kenyang atau belum. Kalau yang E, menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. Nah, di sini ada kata menyantap dan ada kata menghargai, ya kan? Berarti ini dapat nilai plus. Kira-kira antara C dan E lebih kemana? Lebih yang E. Kenapa bukan C? Karena di sini kasusnya bayangin aja kita disajikan makanan yang nggak kita suka, gimana kita bisa makan secara lahap, ya kan? Jadi ini walaupun baik, tapi kayak kurang bisa diterima dengan akal gitu kan. Nah, yang poin 5 itu yang E, sedangkan yang poin 4 itu yang C.
Yang tidak menyantap itu jelas poinnya rendah, ya kan? Yang tidak menyantap terus beli makan itu 1, yang tidak menyantap beralasan kenyang itu 2, dan yang meminta maaf untuk mengganti hidangan itu 3, karena ada meminta maafnya. Soal nomor 2, pada acara makan malam keluarga besar, Anda sedang duduk di meja dengan yang lainnya. Sebagian besar dari peserta makan malam tersebut bercakap-cakap, maka sikap Anda adalah titik-titik. Nah, di sini kalau kita berada di lingkungan atau di kerumunan orang atau di acara yang seperti ini ya, intinya acara santai ya, makan malam bersama ya kan, berarti kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang istilahnya bukan suka menyendiri gitu sih. Nah, jadi di sini itu lebih ke untuk membangun hubungan baik dalam berhubungan sosial. Kita cek satu-satu. Kalau yang A, diam saja dan terus melanjutkan makan. Ini jelas enggak ya teman-teman, terlihat seperti cuek banget. Ini jelas enggak. B, mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan. Di sini kita bisa simpen dulu ya. Yang C, saya cenderung cukup sulit untuk memulai berbicara dengan orang lain. Ini ada kata cukup sulitnya, jangan tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang sulit untuk berbicara kepada orang lain, ya kan? Ini jelas enggak ya. Yang D, biasanya saya berbicara terutama hanya kepada orang-orang di kedua sisi saya. Jadi kanan kiri gitu-gitu kan, yang deket-deket aja. Ini bisa jadi, cuma kita nanti bandingin dulu. Kalau yang E, berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain dan melanjutkan makanan. Ini juga bisa jadi ya teman-teman. Cuma antara B, D, dan E itu lebih tepat yang B, karena di sini ada kata memulai pembicaraan dan pembicaraan itu atau memulai pembicaraan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Nah, ini dapat nilai plusnya, jadi jawabannya itu yang B. Yang B dapat poin 5, sedangkan yang D itu dapat poin 4. Ya kan, karena ini ya hampir mirip dengan yang B, dia intinya berbicara dengan orang-orang ya kan, cuma yang B itu poin plusnya ini menyenangkannya. Kalau yang E itu poinnya 3 ya kan, karena cuma berbicara sedikit doang ya kan, terus cuma dengerin dan melanjutkan makan. Yang nomor C dan yang A itu jelas tadi ya dapat nilai yang rendah. Soal nomor 3, pada saat saya memutuskan suatu tindakan yang ternyata di kemudian hari berakibat buruk pada diri saya, maka saya titik-titik. Di sini itu jelas banget ya, ini lebih ke aspek mengendalikan diri ya kan, mengendalikan emosi kita dan bisa bersikap dewasa. Nah, di sini kita pilih yang mana nih? Kalau yang A, menerima segala risikonya. Ini intinya menerima ya. Ini dapat poin plus, kita simpan dulu. Kemudian yang B, menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Ya, menerima, tapi ada setengah menyesalnya. Jadi, ini enggak ya teman-teman. Kemudian yang C, menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya, ya kan? Ini jelas enggak, karena di sini menyalahkan orang lain, nggak bisa mengendalikan emosi kita ya, berarti kan. Yang D, menyesalinya secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Ini ada kata menyesali secara berkepanjangan, jelas enggak. Yang E, menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya, ini hampir sama dengan yang C, jadi enggak. Udah jelas jawabannya itu yang A. Jadi yang dapat poin 5 itu yang A, yang B itu poin 4. Kenapa? Karena ada kata menerima akibatnya ya kan, walaupun setengah menyesal. Kemudian yang D itu yang dapat poin 3, yang C dapat poin 2 dan E dapat poin 1. Soal nomor 4, sahabat saya tiba-tiba masuk rumah sakit karena tabrak lari hingga mengalami koma. Saya akan titik-titik. Nah, soal ini itu yang jelas menguji pengendalian emosi kita ya teman-teman. Ya, sedih banget apa enggak, marah banget apa enggak, apa gimana gitu ya, dengar temannya ditabrak lari ya kan, terus masuk rumah sakit. Nah, di sini juga kita sebagai manusia harus bisa menerima bahwa ya udah itu memang udah kejadian ya kan. Kemudian bisa juga membantu orang lain, membantu sahabat kita. Yang intinya tuh dalam berhubungan sosial ya kita harus berbuat
yang baik-baik gitu kan. Nah, kalau yang A, tetap melanjutkan kegiatan saya. Nah, di sini itu sahabat saya ya kan. Ini jelas enggak ya teman-teman? Karena memang di sini itu enggak dijelaskan kita tuh lagi ngapain, kecuali soal-soal yang pernah ada tuh biasanya sedang bekerja gitu kan, ada deadline, itu nanti beda lagi kasusnya ya kan, karena di sini nggak dijelaskan apa-apa. Yang B, berusaha untuk tidak memikirkannya, ini sahabatmu loh ya, ini berarti enggak. Kemudian yang C, menghibur keluarga semampu saya, ya bisa jadi yang D, ikut bersedih dan terus memikirkannya. Ini bukan solusi ya teman-teman, karena cuma bersedih dan memikirkan. Kalau yang E, menemani untuk memberi dukungan. Nah, berarti jawabannya itu yang E. Poinnya dapat 5. Kalau yang C itu dapat poin 4. Kalau yang D dapat 3, A2, dan B 1. Soal nomor 5. Anda sedang berbicara dengan sekelompok teman Anda. Tiba-tiba mereka mulai mengkritik salah satu teman Anda yang tidak ada di situ. Maka titik-titik. Anda tuh gimana ya kan? Nah, di sini itu kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Maksudnya tuh lagi ngumpul terus ngerasani temen yang lain gitu ya, malah jangan ikutan apa ya masa sih, apa iya sih gitu-gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita ya kan. Dan juga nanti kita bisa menjadi mediator atau mengingatkan atau istilahnya mengarahkan ke solusi ya kan. Kalau yang A, dengan keras membela teman Anda. Ini ada kata-kata kerasnya ya kan, berarti kita hindari. Ini juga bukan solusi ya. Kalau yang B, tidak berkomentar apapun terhadap kritikan. Oke, tidak berkomentar itu baik, tapi nggak ada solusi untuk mengarah ke ya hal yang lebih baik gitu kan, yang untuk jadi mediator gitulah intinya. Yang C, memutuskan untuk mengabaikan kritikan tersebut. Ini juga enggak ya, bisa jadi emang itu kritikannya itu baik buat temen kita ya kan, jadi ya nggak bisa gitu kan diabaikan begitu saja. Kemudian yang D, mengingatkan kepada mereka untuk tidak mengkritik orang lain di saat orang tersebut tidak ada dan meminta mereka untuk menyampaikan kritikan tersebut dengan baik dan sopan. Ini ya, bisa jadi kalau yang E, mengambil kesimpulan bahwa teman Anda mungkin memiliki kesalahan yang tidak Anda ketahui. Ini juga enggak ya teman-teman. Ini malah kesannya mengorek informasi ya, cuma pengen dapat informasinya. Tapi bukan ini, karena nggak ada solusi untuk teman Anda. Nah, yang lebih tepat itu yang D. Di sini itu kita bisa memberikan solusi dengan menjadi mediator, dengan mengingatkan teman-teman kita untuk nggak boleh ngeritik kalau nggak ada orangnya, ya kan? Dan menyampaikan, harus menyampaikan kritikan itu ke orangnya dengan baik dan sopan. Jadi yang D itu jelas dapat poin 5, yang C itu dapat poin 4, kemudian yang E itu dapat poin 3, B2, dan A1. Soal nomor 6. Dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saya yang lain, gaya kemarahan saya adalah titik-titik. Ini tuh menguji kemampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan marah itu ada alasannya ya kan. Intinya itu sih, dalam berhubungan sosial kita harus bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan diri kita. Kalau yang A, saya tidak pernah marah. Wah, nggak mungkin ya, kita kan manusia biasa ya, pasti pernah marah. Jadi ini bukan poin yang tertinggi. Yang B, saya sering marah seperti lazimnya rekan lain. Simpen dulu ya. Kalau yang C, saya marah jika memang diperlukan untuk perbaikan kondisi agar lebih baik. Ini simpen dulu ya. Kalau yang D, kemarahan saya lebih dahsyat dari rekannya lain. Ini jelas big no. Kalau yang E, saya cenderung lebih pemarah dari rekannya lain. Ya, ini hampir mirip dengan yang D ya. Ini enggak. Nah, yang jelas pasti yang poin tertingginya adalah yang C. Karena di sini marahnya itu emang kalau diperlukan dan biar kondisinya itu lebih baik, untuk perbaikan ya kan. Kalau yang B itu dapat 4, marah seperti orang-orang pada biasanya gitu kan. Itu dapat poin 4, yang A itu dapat poin 3, yang D itu 1 karena lebih dahsyat ya kan. Yang E dapat poin 2. Soal nomor 7. Hari ini perusahaan Anda akan mengadakan rapat membahas tentang program-program yang akan dilaksanakan agar
pelayanan terhadap masyarakat lebih baik. Setiap divisi diharapkan menyampaikan ide. Anda sebagai perwakilan divisi Anda sudah menyampaikan ide. Akan tetapi, ada rekan lain yang tidak mendukung ide Anda karena dianggap tidak dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, soal ini itu menguji tentang kita harus bisa memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan. Dalam hal ini itu perbedaan ide, ya kan? Dan kita juga harus terbuka, ingin belajar, serta bisa bekerja sama. Nah, di sini kira-kira yang mana nih, teman-teman? Yang A, menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Nah, di sini itu kan kasusnya ide kita itu dianggap tidak dapat meningkatkan, ya kan? Tidak dapat meningkatkan. Mengganti dengan ide lain, ya berarti ini bisa jadi ya teman-teman. Yang B, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Di sini itu kesannya idenya itu masih sama, cuma intinya lebih dijelasin detail, ya kan? Lebih detail gitu, biar ini tuh bisa berdampak bagus loh, bisa meningkatkan pelayanan dan sebagainya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau yang C, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Intinya tuh cuma pengen diterima gagasanku, pokoknya tuh harus diterima. Nah, di sini itu cari dukungan dengan ketua rapat. Ini juga jelas enggak. Ini pasti poinnya rendah. Kalau yang D, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Ini juga sebenarnya masih menggunakan ide yang sama, cuma ini dibicarakan lagi. Maksudnya tuh gini-gini, dampaknya tuh gini-gini. Jadi ini ya hampir mirip dengan yang B, ya kan? Hampir mirip dengan yang B, yang ini. Jadi enggak. Kalau yang E, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, teman-teman, ini jelas jawabannya yang E, karena di sini itu kan ada kerjasama dengan divisi yang lain, ya kan? Jadi kayak kita memadukan, berarti kan istilahnya ganti tapi nggak ganti sepenuhnya dan melibatkan divisi yang lain. Kalau yang E poinnya 5, yang A poinnya 4, karena di sini itu tidak ada kerjasamanya dengan divisi yang lain, ya kan? Yang B itu 3, yang D 2, dan yang C 1. Soal nomor 8, teman saya meminjam jam tangan ketika akan ujian semester, akan tetapi ia menghilangkan jam tangan saya. Padahal jam tangan itu adalah satu-satunya jam tangan yang saya miliki dan sangat saya sukai. Reaksi saya adalah titik-titik. Nah, kalau kayak gini, jam tangannya itu udah bener-bener kita sukai. Tiba-tiba temen datang, jam tanganmu tuh hilang. Nah, berarti kita harus tetap tenang, mampu mengendalikan emosi, dan mengarahkan ke solusi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang A, saya memintanya untuk mengganti dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam barang saya lagi. B, saya memintanya untuk mengganti jam tangan tersebut karena jam tangan tersebut sangat saya sukai. Antara A dan B sama-sama untuk mengganti, ya kan? Tapi kira-kira lebih menang yang mana nih? Lebih menang yang A, ya kan? Yang B itu jelas enggak, karena ini enggak mengarahkan ke untuk kedepannya biar lebih baiknya. Kalau yang C, saya sangat menyukai jam tangan tersebut, namun jam tangan itu sudah hilang. Ini nggak ada solusi, nggak ada apa-apa gitu ya. Berarti ini kurang tepat. Kalau yang D, saya marah pada teman saya, ini jelas enggak. Yang E, saya memusuhinya dan melarangnya meminjam barang saya lagi. Ini juga enggak ya teman-teman, bukan solusi. Berarti jawabannya itu yang A. Yang A poin 5, kemudian yang B poin 4, C poin 3, D poin 2, dan E poin 1. Soal nomor 9, ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat SMS yang mengabarkan bahwa anak saya masuk rumah sakit. Reaksi saya adalah titik-titik. Di sini tuh menguji bahwa kita itu harus tetap tenang, mampu mengendalikan emosi, dan tetap profesional, ya kan? Nah, di sini emosinya tuh maksudnya lagi presentasi, nggak boleh langsung panik dan sedih kayak gitu-gitulah intinya. Kalau yang A, membalas SMS dan melanjutkan presentasi, di sini nggak ada keterangan apapun ya, padahal itu anak sendiri gitu ya. Ini kurang tepat. Kalau yang B, menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit,
Ini kita simpen dulu. Kalau yang C melanjutkan presentasi, ini jelas menunjukkan tidak peduli ya ke anaknya. Kalau yang D mencari tahu kondisi, apakah anak saya kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Ini ya teman-teman, kita bisa jadi yang ini simpen dulu. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. Di sini itu kan menghentikan presentasi ya. Antara yang D, E, atau yang B, kira-kira lebih yang mana nih teman-teman? Kalau yang B dan yang E itu kan menghentikan presentasi. Kalau ini langsung ke rumah sakit, yang ini mencari tahu kondisi anak. Ini hampir mirip ya, tapi kalau yang D itu kan cari tahu kondisinya dulu, baru memutuskan harus tetap presentasi atau ke rumah sakit. Nah, berarti jawabannya itu yang D. Yang D itu poin 5, E poin 4, kemudian yang A poin 2, B poin 3, dan C poin 1.